Perlu saya sampaikan kepada teman-teman pers bahwa pada hari ini Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Kejaksaan Negeri Sumeneb mengeluarkan surat perintah penyidikan terkait dengan case atau kasus yaitu pengadaan kapal, ya, pengadaan kapal yang ada di BUMD Kabupaten Sumeneb, namanya PT Sumekar, ya. Jadi PT Sumekar ini melakukan pengadaan kapal yang kapalnya sudah ada namanya saja, yaitu kapal KMC Sumber Bangka 7GT 292 bendera Indonesia. Namun dari hasil penyelidikan terhadap kasus ini, bahwa pengadaan kapal ini dilakukan pada tahun 2019 yang lalu, ya, dengan nilai menurut hasil penyidikan di atas 8 miliar, ya. Namun dalam perkembangannya, penyelidik dalam mengumpulkan fakta hukum, ya, mengumpulkan pool data pool bucket, ternyata dalam pengadaan kapal itu tidak dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Artinya apa? Ternyata tidak dilakukan tender, tidak ada lelangnya. Ini pengadaan kapal senilai itu oleh BUMD ternyata tidak dilakukan dengan lelang atau tender. Dari situlah tim penyelidik melakukan pengembangan, dan ternyata sampai sekarang kapalnya ini tidak ada ujungnya, gitu ya Pak Kasih Bisus dan Ketua Tim makasih, dan sampai sekarang kapalnya belum ada. Setelah dilakukan lebih mendalam kegiatan penyelidikan, ternyata BUMD PT Sumekar milik perusahaan daerahnya Kabupaten Sumeneb ini telah melakukan pembayaran, ya, dan tidak tanggung-tanggung. Pembayaran itu dilakukan kepada perusahaan penyedia, ya. Perusahaan penyedia itu berada di luar provinsi, kalau nggak salah di Papua, ya, di Sorong tempatnya, ya. Itu sebuah PT inisialnya FIL. Sudah dilakukan pembayaran ke sana kurang lebih sekitar 2.600.000.000 lebih. Namun sampai sekarang barangnya tidak ada. Karena ada peristiwa hukum seperti ini, maka penyidik menyimpulkan bahwa ini ada dugaan peristiwa pidana. Untuk itu mulai hari ini Kejaksaan Negeri Sumeneb mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk membuat peristiwa menjadi terang, mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya. Dan mudah-mudahan tim penyidik nanti yang dikoordinasi oleh Kasihnya Pak Kasih Bisus dan Ketua Tim Kasihnya dalam waktu dekat untuk segera menemukan tersangkanya untuk dilakukan proses secara hukum. Itu, ya. Nah, dalam perkembangan penyelidikan yang lebih mendalam, ternyata BUMD PT Sumekar ini juga melakukan kegiatan terkait dengan adanya, ya, adanya kontrak, ya, dari dinas perhubungan dalam tahun yang sama 2019, kurang lebih nilainya 12 miliar sekian. Itu ada kontrak terkait dengan pekerjaan subsidi kepada perusahaan dalam negeri dalam rangka angkutan perintis kepulauan rute Kalianget, Satudi, Kangean, Sapeken,
Pagerungan besar, Sapeken, Tanjungwangi, PP. Nah, tidak untuk kemungkinan ya, penyelidik untuk melakukan pengembangan lebih lanjut karena datanya yang dimiliki oleh penyidik ini perlu pendalaman. Maka hari ini juga kita keluarkan surat perintah penyelidikan untuk mengungkap case ini. Apakah benar kegiatan ini yang notabene dana dari Pemprov Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Perhubungan Jawa Timur yang berkontrak dengan PT Sumkar ini sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Ternyata bukan hanya satu, ada dua. Yang nomor dua yaitu menyangkut sewa kapal mudik dan balik gratis tahun 2019 rute Tanjungwangi Sapeken. Jadi ternyata penyelidik ini mengendus ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam dua kegiatan ini. Jadi intinya pada hari ini Kejaksaan Negeri Sumeneb ya ada dua permasalahan yang dikeluarkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Yang pertama penyidikan terkait dengan pengadaan kapal. Jadi yang kedua terkait dengan bantuan ini yang dari provinsi Dinas Perhubungan kepada PT Sumkar. Untuk teknis lebih lanjut, teman-teman apa yang mau ditanyakan nanti Kasih Bisus sama Ketua Tim akan menjelaskan lebih detailnya. Silakan. Berarti ada hari ini yang pertama melakukan penyidikan terkait dengan pengadaan kapal dengan perusahaan yang ada di Sorong tadi oleh PT Sumkar. Yang uangnya sudah dibayarkan, ternyata kapalnya belum ada. Itu kita tingkatkan ke penyidikan. Artinya apa? Dalam penyidikan ini penyidik akan bekerja keras mengumpulkan alat bukti membuat peristiwa menjadi terang dan untuk segera menentukan tersangka. Yang satunya ternyata di dalam melakukan penyidikan kemarin mulai Agustus itu PT Sumkar ini juga melakukan kegiatan proyek terkait dengan bantuan dari provinsi tadi. Dan ada dugaan menurut hasil ekspos kemarin dari tim penyelidik ini juga ada dugaan tindak pidana korupsi. Karena ini butuh pendalaman sehingga hari ini kita lakukan penyelidikan untuk 1 bulan itu. Mohon izin, ya. Sejauh ini dalam penyelidikan sudah ada berapa saksi yang dipanggil? Baik, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kasih Bisus sama Ketua Tim ya. Sudah ada beberapa saksi baik dari intern dari perusahaan, jajaran direksi, baik yang baru maupun yang lama, juga dari pihak pemerintah daerah, pihak yang lainnya dan juga dari pihak provinsi. Dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi. Nanti lebih detailnya Ketua Tim sama Kasih Bisus monggo dijelaskan. Ada pertanyaan yang lain? Sebelum dijelaskan lebih lanjut. Ada terkait penyidikan ini ada beberapa yang coba kita kupas ini. Pertama terkait dengan kapal ini tidak ditender, ya kan? Anggaran MM tidak ditender. Ya. Apakah kemudian pemegang saham mayoritas dalam hal ini mantan bupati Ya. itu tidak tahu gitu bahwa kemudian ini ada proyek yang tidak ditender gitu. Kenapa kemudian ini tidak juga diinikan? Itu satu. Ya. Kedua, penggunaan dana itu apakah menggunakan dana perusahaan atau dana pribadi? Ini kan juga perlu diusut gitu, terkait dengan pengadaan kapal. Ya. Karena ini juga simpang siur gitu. Ya. Kemudian ini bahasanya diklaimkan ya kan? Ya. Jadi piutang kan bahasanya begitu. Hutang piutang gitu. Ini kan lucu juga. Uang perusahaan jadi hutang piutang. Seolah-olah mau teman-teman PS. Itulah takbir itu yang akan kita gali di tahap penyidikan. Kita akan mengungkap ini bagaimana ini. Ini kan tidak ditender. Maka itu nanti akan kita lakukan pemeriksaan kepada pihak terkait dengan masalah kegiatan ini. Intinya itu. Nah, yang jelas untuk kerugian tentunya kami nanti akan menggandeng auditor ya. Berapa nilai pastinya akan kesana. Yang jelas
ini penyidik sudah mengantongi alat bukti bahwa ini ada dugaan peristiwa tindak pidana korupsi. Nanti akan kita gali dengan melakukan pendalaman terkait memeriksa saksi, memeriksa ahli. Kita jadikan alat bukti surat untuk mengungkap siapa pelakunya, siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi itu. Terkait dengan yang kedua, pertanyaan apa tadi yang kedua? Yang masalah dana ya? Iya. Ini apakah ini utang-utang, itu urusan nanti. Yang jelas kacamata penyidik BUMD PT Sumekar ini adalah milik pemerintah daerah. Iya, maksud saya begini. Dalam suatu perusahaan, apalagi perusahaan milik pemerintah, tentunya ada tata caranya, ada SOP-nya, dan ini menyangkut adalah keuangan negara. Maka di sini akan kita lihat bagaimana tata cara penggunaan keuangan negara ini sesuai dengan standar operating prosedur BUMD dalam ini PT Sumekar. Ini nanti akan kita dalami di tahap penyidikan. Ya, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Gandeng Jawa Timur terus yang transportasi kepulauan itu berarti temuan dalam temuan baru gitu ya? Iya, temuan dalam penyelidikan kita mulai pada 18 Agustus 2022 terkait dengan pengadaan kapal. Setelah kita kaji mendalam terkait dengan perusahaan, terkait dengan keuangan, ternyata ada aliran dana terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh PT Sumekar dengan Dinas Perhubungan di Jawa Timur. Maka kita kembangkan sehingga hari ini kita lakukan penyelidikan terkait dengan itu. Apakah kegiatan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ataukah ada dugaan tidak ada korupsi? Untuk itu tim sudah kita siapkan juga untuk melakukan penyelidikan. Begitu? Apa ada kemungkinan untuk temuan lain dalam hal kasus dugaan tindak pidana korupsinya? Tidak ada kemungkinan. Makanya ini perlu tim penyidik ini sangat cerdas sekali. Kita buka semua dengan penyidikan dan penyidikan untuk mengungkap keseluruhan. Ya, oke? Sementara dugaan kerugian berapa? Kalau dugaan kerugian belum ada, karena belum ada dihitung. Tapi menurut tim penyidik ada dugaan kerugian. Soalnya nanti akan diaudit oleh tim auditor. Ya. Nah, yang jelas kan yang pengadaan kapal itu bukan tender sih. Pengadaan kapal itu kan tidak berujung. Berarti kerugiannya dan sudah dilakukan pembayaran. Berarti kerugiannya sesuai itu. Ya, itu nanti akan kita audit lebih lanjut oleh tim auditor. Yang penting penyidik meyakini ini ada dugaan kerugian keuangan negara. Soal nilai pastinya nanti akan kita hitung. Sehingga ini kita tingkatkan ke penyidikan. Justru dengan adanya itu penyidik punya keyakinan berarti ini ada dugaan peristiwa tindak pidana korupsi. Nanti di penyidikan akan kita dalami. Kita siapkan ahli auditor dengan penyidik dan ahli yang lain untuk berapa nilai pastinya kerugian yang dialami oleh pihak BUMD PT Sumekar. Jadi bidikan sementara ini berarti ke direktur ya? Gini, yang namanya penyidikan ini tugas daripada tim penyidik untuk mengumpulkan alat bukti, membuat peristiwa menjadi terang dan menemukan tersangka. Mengumpulkan alat bukti itu dengan berbagai cara, memeriksa saksi, menyita atau mengumpulkan alat bukti berupa surat, mengundang ahli, dan nanti kalau sudah ada tersangkanya juga memeriksa tersangka. Ini masih tahap awal, ya. Kemarin atas hadirnya perhubungan provinsi itu apakah sebagai saksi atau sebagai apa? Jadi gini, kemarin masih tahap penyelidikan sehingga diminta sebagai untuk permintaan keterangan saja. Iya, dalam rangka pengumpulan data, pengumpulan keterangan. Kalau kemarin masih tahap penyelidikan. Tidak menutup kemungkinan mungkin dihadirkan lagi untuk. Oh iya, nanti di penyidikan akan lebih didalami, ya. Jadi pertama tadi kita akan melakukan penyelidikan terhadap pengadaan kapal KMC 292 bendera Indonesia. Ini penyedia PT Pajak Hindarkan yang ada di Sorong. Itu yang kita lakukan penyelidikan pertama dulu untuk melakukan
penyidikan terkait dengan pengadaan kapal tahun 2019. Kapal gaib. cepat. Kapal gaib. Kapal saya akan nulis kapal gaib gitu. Terus yang kedua juga dilakukan penyelidikan terkait dengan bantuan subsidi yang dari Pemprov dan ini berhubungan ke PT Sumatera yang nilainya sangat fantastis tadi ya, di atas 12 miliar. Ada 2 hal. Ini semua fokusnya di BUMD PT Sumatera. Saya kira itu selesai. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.